Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan tewas di sebuah rumah yang berada di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Kenapa seluruh keluarga meninggal, Ibu Riz itu wajahnya tidak bersedih, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sebuah berita baru aja muncul dan menggemparkan seluruh Indonesia, especially social media. Di sebuah rumah di daerah Jakarta Barat, ditemukan satu keluarga yang semua anggotanya ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang cukup mencurigakan. Jasad mereka sudah mengering dan dikatakan hanya tersisa kulit dan tulang belulang. Malam ini karena banyaknya request dari kalian, kita akan bersama-sama membahas di Neror misteri kematian keluarga di Kalideres. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Neror is yes, kita ngelihat semua request dari kalian. Crazy. Langsung aja. Jadi baru aja beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Kamis 10 November tahun 2022, seorang ketua RT di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat itu mendapatkan sebuah laporan, guys. Laporannya adalah tercium bau tidak sedap yang datang dari salah satu rumah di perumahan mereka. Setelah mendapatkan laporan itu, sang ketua RT ini langsung telepon polisi. Polisi datanglah ke rumah tersebut, dan ketika mereka tiba, ternyata pagar dan pintu dari rumah tersebut itu masih dalam kondisi terkunci. Karena masih kekunci, akhirnya pintu sama pagarnya itu dibuka paksa sama polisi, dan masuklah mereka ke dalam rumah ini. Dan betapa terkejutnya polisi ketika mereka masuk, mereka menemukan gak satu, gak dua, tapi 4 anggota keluarga yang tinggal di rumah itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Keempat jasad yang ditemukan itu langsung diidentifikasi sebagai Rudianto Gunawan, RG, seorang bapak berusia 71 tahun, Margareta Gunawan atau RM, istrinya RG yang berusia 66 tahun, Dian, DF, anaknya RG sama RM yang berusia 42 tahun, dan Budianto Gunawan atau BG, adiknya RG yang berusia 68 tahun. Nah, keempat jasad ini ditemukan di lokasi yang berbeda-beda di rumah itu. Jasadnya RM sama DF di kamar 1, jasad RG di kamar 2, dan jasadnya BG itu ditemukan di kursi ruang tamu. Dan seperti yang aku bilang di awal, yang lebih memilukan itu adalah keempat jasad ini ditemukan dalam kondisi tubuh yang sudah mengering. Hanya tersisa kulit dan tulang belulang yang terlihat jelas. Keesokan harinya pada 11 November, polisi akhirnya melakukan otopsi nih terhadap jasad-jasad yang ditemukan. Menurut pemeriksaan tim forensik, keempat jasad ini diduga sudah tewas lebih dari 1 minggu sebelum tubuhnya ditemukan. Berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Dan detail yang lebih penting, waktu kematian mereka itu berbeda-beda. Tapi pada sekujur tubuh jasad-jasad tersebut, itu nggak ditemukan satu pun bekas luka penganiayaan. Dan menariknya, dokter menemukan bahwa lambung para mayat ini berada dalam kondisi kosong dan otot-ototnya itu sudah mengecil. Sehingga diduga bahwa keempat jasad ini meninggal karena kelaparan yang cukup lama. Nah, meskipun hasil otopsinya menyebutkan bahwa keempat anggota keluarga ini meninggal dalam kondisi kelaparan, polisi sampai saat ini belum bisa menyimpulkan bahwa penyebab tewasnya keluarga ini memang karena kelaparan. Saat ini sedang dilakukan uji toksikologi untuk mencari tahu apakah ada racun di dalam tubuh mereka. Masuklah kita ke penyelidikan. Jadi selama penyelidikan, polisi itu menemukan beberapa temuan yang ada di TKP. Saat keempat jasad ditemukan, polisi itu menemukan rumah yang masih dalam keadaan rapi, nggak berantakan sama sekali. Nggak ditemukan juga bercak darah dimanapun. Tapi polisi menemukan sejumlah barang yang udah dimasukkan ke dalam kardus termasuk pakaian, kayak seakan mereka mau pindah rumah. Bahkan, banyak lampu rumah itu yang udah dilepas-lepasin. Polisi juga nggak menemukan adanya bahan makanan maupun air. Kulkasnya kosong, dan di rumah itu nggak ada galon air. However, ditemukan ada bon pesanan catering, struk belanja, dan bungkus bekas makanan. Tapi yang menarik perhatian banyak orang adalah ditemukannya semangkuk kapur barus, lilin merah,
dan bedak. Diketahui juga bahwa keluarga ini memiliki sebuah mobil keluaran terbaru Brio dan sebuah motor, tapi mobil dan motor tersebut itu tidak ada di TKP. Semua temuan yang ada itu dibawa dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Tapi dari semua yang barusan aku sebutin, kalian juga pasti sadar bahwa banyak orang yang notice adanya banyak kejanggalan. Kejanggalan ini membuat banyak banget pihak ragu apakah mereka benar-benar tewas hanya karena sekedar kelaparan. Dan ada beberapa kejanggalan tambahan. Yang pertama adalah keterangan dari kerabat. Jadi pada 13 November, adik kandungnya RM yang berinisial RA itu memberikan keterangan pada Kompas. Dari keterangan-keterangan yang dia berikan ada beberapa yang caught the public's attention. Pertama, saat diwawancarai, suaminya RA, R, itu mengaku bahwa dia sudah tidak berkomunikasi sama keluarga korban. Jadi keluarga yang meninggal ini, keluarga istrinya, itu selama 20 tahun. Sementara istrinya, si RA, itu udah putus komunikasi sama keluarganya sejak 5 tahun yang lalu. Kedua, menurut RA, korban, jadi si kakaknya dia nih, itu nggak pernah sekalipun meminta bantuan padanya atau suaminya, apalagi terkait kondisi finansial. Sebaliknya, dari yang RA tahu, korban ini malah bukanlah orang yang suka minta-minta, malah dia dulu tuh suka ngasih-ngasihin orang. Basically, RA ini mematahkan teori kalau misalkan ya mereka meninggal karena kelaparan, karena nggak punya uang gitu untuk beli makanan. Kejanggalan kedua adalah pada 31 Agustus, keluarga tersebut itu mendapat surat teguran dari PLN karena udah menunggak tagihan. Nah, setelah teguran itu, mereka tuh sempat membayar listrik sebanyak 300.000. Tapi pada 4 Oktober, pemilik rumah itu malah menghubungi PLN dan minta untuk diputus aliran listriknya. Sekitar 3 minggu setelah itu, pada 27 Oktober, petugas PLN itu mencoba untuk menghubungi pemilik rumah ini, tapi mereka sudah tidak bisa dihubungi. Maybe they don't have money. Next, Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar itu melaporkan bahwa emang pada September 2022 lalu, keluarga ini tuh melarang juru pemantau jentik Jumantik. Jadi orang-orang yang ditugaskan sama pemerintah untuk ngecek apakah rumah kalian airnya ada jentik-jentik nyamuk, itu dilarang sama keluarga ini untuk masuk ke rumah mereka. Padahal Jumantik itu masih diizinkan untuk masuk ke rumah pada bulan Agustusnya, sebulan sebelumnya. Ketua RT juga menambahkan bahwa sejak September, keluarga ini tuh cuma memberikan laporan kepada petugas Jumantik lewat lisan dan foto aja. Next. Sekitar 2-3 bulan lalu, tetangga juga melaporkan bahwa mereka tuh sempat sadar bahwa keluarga ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang cukup bisa dipertanyakan. Aneh, for lack of a better word. Sang anak, si DF, itu pernah kelihatan berjalan dengan kaki yang terikat plastik hitam. Karena melihat kejanggalan itu, salah satu tetangga tuh sempat nanya, kayak, kakinya kenapa? Tapi DF ini tidak meresponnya. Next. Nah, tetangga sebelah rumah korban itu mengaku bahwa mereka tuh udah mencium bau busuk dari rumah itu sejak Februari atau Maret lalu. Hanya aja bau busuk itu cuman kayak lewat gitu loh guys, kayak sekelebet. Dan gak lama bau busuknya tuh menghilang. Tapi baru kembali tuh ya kayak bau busuk yang nyengat banget itu pada November. Beberapa hari sebelum akhirnya korban ditemukan. Nah, poin ini sempat membuat kita semua di sini kayak, Karena kalau menurut hasil otopsi, jasad-jasad ini kan diperkirakan baru aja meninggal sekitar seminggu sebelum akhirnya ditemukan. Tapi, bau busuk itu udah tercium dari Februari. Jadi, bau apa itu? Next. Nah, menurut tetangga yang tadi, bau nyengat itu kan udah kecium dari Februari. However, menurut kesaksiannya ketua RT, dia terakhir kali ketemu sama keluarga ini tuh saat penyemprotan disinfektan sekitar 3 bulan yang lalu, berarti bulan Agustus. Dan di 5 September, Pak RT tuh sempat berkomunikasi via chat sama korban DF dan mengingatkannya untuk membayar listrik supaya nggak keputus listriknya. Dan pada saat itu, DF masih membalas pesannya. Selain itu, salah satu tetangga itu juga mengaku pernah melihat keluarga tersebut memesan makanan secara online sekitar 3 minggu sebelum jasad mereka ditemukan.
Next. Nah, menurut laporan ketua RT kayak tadi kita bilang, ditemukan ada kapur barus dan lilin di meja makan rumah, tepatnya di dekat jasad sang paman si BG. Nah, Pak Ketua RT memiliki teorinya sendiri. Dia bilang bahwa mungkin aja lilin tersebut digunakan sebagai penerangan, mengingat sebelum jasad-jasad ini ditemukan, aliran listrik di rumah mereka itu kan mereka minta putus, jadi benar-benar nggak ada listrik. However, kayaknya Pak RT juga masih belum menemukan teori kenapa ada kapur barus juga di meja tersebut. Setelah statement yang cukup menarik dari Pak RT, kita rangkum kejanggalan-kejanggalan ini dengan statement menarik barusan dari Pak RT. Tapi, tentunya, kasus ini dengan kejanggalan-kejanggalannya melahirkan banyak sekali teori, especially di media sosial. Ini adalah beberapa teori terbesar dari yang kita baca-baca. Teori yang pertama dipercaya sama banyak banget orang adalah bahwa keluarga ini adalah penganut sekte tertentu. Salah satu pengguna Twitter, username sama fotonya kita akan blur karena ternyata akunnya di lock, maybe he doesn't want to be found. Tapi ini teorinya sangat menarik. What if keluarga yang di Kalideres itu sedang menjalankan puasa? Ada jenis puasa yang ekstrim, puasa Salekhana atau Samadhi-Marana, biasanya dilakukan oleh pengikut Jainisme. Berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemput. Ada bedak bayi dan banyak kapur barus. Jadi dia memiliki dugaan mungkin saja keluarga ini merupakan pengikut sebuah kepercayaan yang lagi berkembang di India yang bernama Jaina. Jadi mereka punya puasanya sendiri, tapi puasanya tuh lebih ekstrim daripada puasa-puasa di kepercayaan lain. Menurut kepercayaan mereka, untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kehidupan keagamaan, mereka harus menjalankan puasa sampai mati secara sukarela dengan mengurangi asupan makanan dan minuman secara bertahap. Nggak cuma berpuasa, ajaran Jainisme ini juga menarik semua aktivitas fisik dan mental. Ada yang menambahkan juga seorang pengguna Twitter dengan username pengen KNL, banyak yang janggal terkait penemuan terbaru. 1. Di rumah tersebut ditemukan lilin merah, kapur barus, dan bungkus bedak bayi. 2. Berdasarkan berita TV One, ditemukan juga buku dan CD terkait sekte tertentu. However, yang berita TV One ini kita cari belum ada sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian tahu, boleh banget ditulis di bawah. Dan 3. 2 bulan sebelum kasus ini ditemukan, tetangga sudah mencium bau. Kalau dari keterangan yang kita dapatkan, bahkan sejak Februari ya, udah ada bau-bau aneh. Aku sama NCC mencoba untuk mencari apa kaitannya kayak lilin merah, kapur barus di dalam mangkok sama bedak bayi. However, sampai saat ini kita masih belum menemukan ajaran-ajaran yang berkaitan sama 3 hal itu. Kalau misalkan kalian tahu something else, boleh banget ditulis di bawah. Teori yang kedua adalah pembunuhan. Nggak dikit kasus-kasus kematian yang ternyata adalah inside job. Nggak dikit juga orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang sedikit off atau janggal sama si anak DF. Teori yang satu ini diperkuat sama beberapa fakta. Salah satunya adalah, jadi di 3 jasad lainnya itu ditemukan ada kapur barus dekat mayatnya, dekat jasadnya. Dari temuan tersebut, dokter forensik sama pihak berwajib itu percaya bahwa kapur barus itu diletakkan dekat jasad-jasad ini untuk menutupi bau dari jasadnya, obviously. Menurut wali kota Jakbar, yang I hope dia dapetin data ini dari pihak forensik, yang pertama meninggal itu dari anggota keluarga ini adalah si bapak, disusul sama si ibu, kemudian paman, baru yang terakhir itu si DF. Kenapa dari semuanya yang diduga membunuh itu adalah si anak? Dari beberapa teori rasionalisasi orang-orang di media sosial, ada yang percaya bahwa mungkin saja si DF ini mengalami stres atau bosan atau tertekan karena dia harus mengurus 3 lansia sendirian melewati masa pandemi yang pastinya lumayan berat ya guys. Dan akhirnya karena dia udah nggak kuat, dia mengambil jalan pintas. Jadi dia membiarkan lansia ini kelaparan hingga meninggal dunia sampai akhirnya dia menyudahi hidupnya sendiri. That would be really sad though, if that's real. Next, teori setelahnya adalah an outsider job, bahwa mereka disudahi oleh pihak lain. Teori ini mengarah ke bahwa adanya pembunuhan dari orang luar. Teori yang satu ini didukung dengan fakta bahwa mobil dan motor milik keluarga ini somehow hilang. Dan juga dari keterangan seseorang yang bernama Umar Abdul Aziz yang menerima informasi bahwa nilai aset dari keluarga ini, dari rumah dan mobil mereka, itu senilai 3,8 miliar. Nilai yang cukup besar yang bikin orang-orang
orang mikir nggak mungkin mereka sampai meninggal kelaparan karena tidak punya uang. Nah, dari fakta-fakta ini muncullah teori yang bilang bahwa mungkin saja ada orang luar nih yang tapi cukup dekat sama keluarga ini dari stratanya yang membunuh mereka dan mencoba menutupi jejak mereka dengan membuat seolah-olah keluarga ini tuh benar-benar udah pindah dan meninggalkan rumah mereka aja. Basically mungkin ada family members lain yang mau coba distancing gitu loh setelah mereka nih selesai. Nanti mereka pasti akan dihubungi ketika waktunya kayak, oh ya keluarga Anda sudah meninggal, hartanya turun gitu. Bahkan salah satu sosiolog UNAS, Pak Sigit itu pointed out satu poin. Dia bilang bahwa adik salah satu korban tadi yang kita sempat omongin juga, RA, itu cukup sus. Tidak berkomunikasi dengan keluarga dalam waktu tahunan. Ini jelas tidak masuk akal sebagai satu keluarga. Kekurang sikap dari keluarga ini juga perlu didalami oleh polisi. Kenapa seluruh keluarga meninggal, Ibu Riz itu wajahnya tidak bersedih, memberikan informasi kepada wartawan dengan senyum, dengan ketawa-ketawa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang mengenaskan atau sesuatu yang memprihatinkan. Memberi informasi begitu lancar, begitu lugas, tidak menampakkan kesedihan. What do you guys think? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini teori yang terakhir. Teori yang terakhir ini sebenarnya datang dari diskusinya NCC. Jadi, berbasis kasus-kasus yang pernah kita bahas di Neror sebelumnya, mungkinkah kasus ini berhubungan dengan shared psychotic disorders atau gangguan psikotik bersama? Dalam psikologi ini adalah sebuah penyakit mental tidak biasa yang menyebabkan seseorang dengan kondisi mental yang baik itu percaya akan delusinya orang lain yang memang memiliki gangguan psikotik. Simpelnya, shared psychosis ini adalah kondisi di mana seseorang yang sebenarnya sehat, normal, itu mulai percaya akan delusinya orang yang nggak sehat. Seperti yang kita pernah bahas bersama di kasusnya Burari, di mana ada satu keluarga di India yang kepala keluarganya itu benar-benar percaya bahwa mereka itu mendapatkan pesan dari Yang Maha Kuasa untuk menyiksa dirinya sampai akhirnya tuh mereka semua mengakhiri hidupnya bareng-bareng. Gantung diri bareng-bareng pakai selendang warna-warni. Nggak cuma dari kasusnya Burari, kita juga pernah bahas satu kasus yang akhirnya dijadikan inspirasi buat film Incantation. Kasusnya keluarga Wu di Taiwan yang salah satu anaknya, anak tertua mereka itu percaya bahwa ada evil spirit yang datang ke dia sampai satu keluarga ini akhirnya semuanya percaya akan delusi itu dan benar-benar nyiksa diri mereka untuk mengeluarkan evil spirit yang mereka percaya ada di dalam mereka. Sampai minum urin sendiri, makan kotoran sendiri, pukul-pukulan, siksa-siksaan, hancur banget. Dan obviously kita nggak akan diagnose dari jauh orang-orang yang kita tidak kenal ini, tapi mungkinkah jadi sebagai salah satu teori, salah satu dari mereka memiliki delusion yang akhirnya di-share ke satu keluarga karena mereka juga udah tinggal bareng-bareng untuk waktu yang sangat lama. Pastinya juga trust levelnya tinggi satu sama lain. Di umur yang udah cukup tua juga, umur-umur spiritual, keluarga yang cukup tertutup, bahkan gak ngomong sama anggota keluarga lainnya sampai 20 tahun. Dan ditambah kesaksian bahwa anak paling mudanya juga pernah memiliki kelakuan yang cukup aneh seperti pakai sepatu apa tadi? Plastik hitam di kakinya, jalan-jalan tapi begitu ditanya nggak menjawab. Well, itu adalah beberapa teori yang ada di internet dan juga kita debatkan bersama. Mana menurut kalian teori yang paling kuat? Atau kalian sadar sesuatu yang kita nggak sadari dan memiliki teori lainnya? Boleh banget kalian tulis di bawah. It's a very very strange case. Kasusnya cukup menarik. So, komen di bawah pendapat kalian. Dan terima kasih semuanya yang sudah request video ini. Kalau kalian rasa video ini cukup informatif, boleh banget di like, komen di bawah apapun yang kalian mau. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya, biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar guys buat ketemu kalian lagi. Ayo kita ke 10 juta. Keempat jasad yang ditemukan langsung diidentifikasi RG ya. Sorry. Nah, menurut tetangga yang tadi, bau menyemangat itu menyemangat ada di meja sama lilin, di piring, taruh di mangkuk. Gak sama kan? Pak RT. Kayaknya jurnalisnya CNN juga kayak ada di meja sama lilin, di piring, taruh di mangkuk. Pak RT, kita kenalan yuk. Aku mau nanya tentang ini. Bigger mystery.